Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam. Kirain lagi sapa penggemar. Penggemar. Emang udah punya penggemar kita? Udah sih. Diam-diam tapi mungkin. Di episode pertama ini, episode pertama nih. Latar belakang dulu ya. Latar belakang. Kenapa adanya podcast ini? Pertama, selama ini selama ini gue sama istri itu punya kerjaan masing-masing. Gue di dunia gue sendiri, dia di dunia dia sendiri. Dunia masing-masing. Which is gue menjalankan usaha di multimedia ya, ada live streaming, audio video production lah basically. Istri dia bikin kue, bikin apa lagi kamu? Bikin Cake. Ya cake, sama lah, kue. cake sama kue ya. Iya. Jadi gitu latar belakangnya kenapa gua mau bikin podcast ini. Ngobrol aja Karena memang sebenarnya tiap malam kita ngobrol sih. Nah, tiap malam ngomongin anak-anak, ngomongin kerjaan, ngomongin karya, ngomongin orang. Maksudnya ngomongin orang tuh dalam arti gak gibah ya. yang bukan gibah ya. Ada yang unik-unik gitu, misalnya ini unik nih orang nih gitu ya. Kalau gibah mah nggak ini juga, nggak penting. Cara gue juga nggak pernah ngurusin hidup orang, males gitu. Jadi backgroundnya adalah dengan karya masing-masing. Akhirnya gue berpikir bikin sesuatu yuk yang bisa kita kerjain berdua. Apa kan nggak masuk kalau gue harus ngerjain kue ya. Nah, dia juga nggak mungkin live streaming, dia nggak ngerti. Terus akhirnya ya udah kita bikin aja yang kita suka, ngobrol berdua, ngomongin semua tentang keluarga, tentang anak-anak, tentang apa yang kita percaya, apa yang jadi prinsip kita hidup gitu. Itu sih. Nah, di awal ini backgroundnya seperti itu. Yes. Ngomong Apa ya? iya kamu Ya. Kenapa? Maksudnya awalnya aku ajakin kan, kamu pasti punya pemikiran ngapain mau podcast tuh gimana gitu-gitulah. Ya. Apa ya? Ya emang biasa ngobrol aja sih sebenarnya. Biar satu waktu bisa dengar lagi kali ya. Apa yang kita mau rencanain, apa. Kadang kan ngobrol aja, ngobrolin apa aja gitu. Ya mudah-mudahan omongan kita bisa jadi berkat juga buat orang kan. Nah, gitu. itu salah satu poinnya sih, gimana dalam prinsip hidup kita berdua ya, sebagai pribadi, individu maupun keluarga. Jadi kita punya prinsip hidup itu harus jadi berkat buat orang. Bicara berkat di sini bukan Uang aja, duit semuanya aja ya. Kalau punya duit sih oke, bisa dibagi. Kalau nggak punya mau bagi apa gitu. Ya ini kita bagi pengalaman hidup, pengalaman. bagi cerita. Mungkin ada teman-teman di sana yang juga pas dengar ini ya tercerahkan atau terinspirasi atau apapun lah itu, atau bisa jadi bahan gibah juga ya kan. Itu berkat loh buat orang. Iya bener. Tadinya mereka nggak punya bahan, karena kita ngomong ngalur ngidul ini terus jadi bahan omongan nih. Seru nih, jadi punya bahan buat ngomongin orang gitu. Macam si Gozali ya. Gozali siapa? Gozali. NFT itu. Iya, NFT. Kan dia jadi bahan tertawaannya si Arnold dan teman-teman kan. Iya, awalnya dia jadi bahan ketawaan ya, akhirnya tapi mereka mau memberkati juga gitu, karena mereka terberkati karena mereka terberkati dengan lelucon ada orang unik ya lucu gitu. banget gitu. Ini orang unik ya, mau jual mukanya gitu, kayak pede banget nih orang gitu. Tapi memang dia sendiri bilang kan di podcastnya Om Deddy, saya aja kaget ada yang mau beli muka saya. Saya yakin. Iya, maksudnya itu kan suatu yang buat dia juga lah, siapa sih yang mau beli apaan sih gitu kan. Tapi buat
buat aku isengnya dia itu juga nggak Ya tanpa kreatif sih, nggak ada maksudnya tanpa ngerugiin orang juga. iya, maksudnya dia persiapan loh 4 tahun. Iya, iya, ya 4 4 tahun tahun. dia ngumpulin mukanya dia di foto-foto itu kan butuh effort, butuh niat Iya ya. dong. Tiap Butuh hari niat, lo tiap harus hari lo dilakuin harus foto selama gitu. 4 tahun. Nggak gampang. Dan juga dia pasti pelajarin gimana sih masukin ke OpenSea-nya, NFT itu jualannya apa, pasti dia belajar kan. Bukan sekedar kayak posting biasa, soalnya ini bukan betul. posting. Kalau posting kita bisa hapus. Iya. Kalau udah masuk di OpenSea itu yang kemarin dibahas kan itu udah nggak bisa dihapus. That's why ada orang yang ngepost KTP itu jadi ribut kan, maksudnya jadi heboh orang ngapain gitu. Sedangkan nanti lu nggak bisa hapus. Nah nanti disalahgunain orang buat pinjol, ya kan? Iya, buat benar-benar pinjol. gitu-gitu. Nah terus kembali ke Kita, itu tadi kita mau jadi berkat. yes. Mungkin sharing-sharing bukan kecil kepedean ini. tapi sharing kecil kita di malam hari ini. Mostly kita malam karena ya memang anak-anak udah Waktunya tidur, malam. nggak ada tukang perabot lewat. Ya, kan gak enak kan lo lagi gini terus tahu tiba-tiba parabot atau ada tahu bulat lewat, karena kita tinggal di klaster ya kan, alias komplek Yang kecil. dan kecil gitu. Jadi banyak sekali aktivitas di depan rumah ini yang nggak bisa dihindari untuk Yes. audionya yang cukup menggelegar ya. Sampai kadang-kadang tetangga pun Dangdutan. dangdutan kita juga menikmati Ikut aja joget. gitu. Ikut joget. Joget sih enggak tahu kamu. Aku sih enggak. Kita Enggak juga menikmati sih. yang suka joget Zoe. Iya benar. Zoe. Oh iya, kita punya 2 orang anak. Yes. Namanya Zoe yang paling kecil yang lagi Heboh TikTok. heboh, dia joget-joget kalau ada Halo musik. TikTok. Iya, mau jadi tiktokers kayaknya. Sama kakak Alvaro mau ulang tahun ntar lagi tanggal 3 dia. Iya. Mau 6 tahun. Nah itu sekilas tentang keluarga kami. Kami tinggal di Depok. Ya gitu deh. Intinya dari episode pertama ini kita mau bahas tentang Tentang apa? apa? Aja sih sebenarnya. Visi, misi ya. Maksudnya kenapa sih mau bahas yang berat-berat? Sebenarnya nggak berat sih. Menurut aku visi Ini obrolan aja sih. visi misi di hidup itu perlu. Kenapa? Karena ya kembali lagi kita mau ngapain di hidup Yes. gitu. Berpegang pada apa? Bangun Tujuannya pagi mau apa? ngapain ya kan? Karena orang yang bahagia itu sebenarnya bukan orang yang, menurut gue ya, orang yang bahagia itu bukan orang yang ya punya duit sih Sekedar bahagia duit pasti. banyak gitu ya. Punya rumah sendiri bahagia, punya kendaraan, fasilitas itu bisa lah jadikan bahagia. Tapi banyak orang yang nggak tahu mau ngapain, itu menurut gue yang orang nggak bahagia sih. Kalau lu udah tahu nih bangun pagi, oh gue tahu hari ini gue mau Ngapain? berkarya apa gitu kan istilah kerennya. Atau lu punya kerjaan deh paling minim, kerjain apa kek gitu. Nah puji Tuhannya gue berdua kan punya kerjaan yang gue suka ya. Dia suka bikin kue dan dia jadiin itu kerjaan yang berpenghasilan gitu. Hobi yang menghasilkan. Itu kan kita melakukan itu karena kita bukan orang, kita mantan orang kantoran, kita mantan karyawaners atau apa? kita. Enggak, kamu sih, aku nggak pernah jadi pegawai kantoran. Terus selalu nggak pernah ngelamar kerja, aku dilamar sama bos. Oke, sombong ya? Enggak sombong, memang kenyataan kan. Aku nggak pernah ngelamar kerja. Iya, Sampai akhirnya memutuskan, adalah jadi pengusaha. Kalau kata Om Bob kan dulu, secupu apapun usaha lo, selama lo jadi pengusaha ya lo udah jadi bos. Gitu. Walaupun pusing sih, akhirnya mikir karyawan, bayar karyawan macam. Jadi kita dulu pernah usaha di kuliner, kita pernah, terus kita pernah punya usaha snack ya, snack. Kayak bakal jalanin lagi sih. Yang nanti ya kalau Tuhan berkenan bisa ada, kita ada waktunya dan ada berkatnya tenaga, untuk diseriusin lagi. Karena dulu buat kita sih itu udah jalan, cuma harus berhenti karena ya beberapa lain hal karena lah.
kesibukan. Salah satunya sih karena itu ya, karena kalau ngomong masalah kenapa berhenti dulu itu yang snack kan karena aku waktu itu dibohongin lah ya sama yang salah satu yang ikut bantu di sana, karyawan lah gitu. Dan itu ngejadiin aku pusing, nggak karuan karena waktu itu baru lahiran Alvaro. Terus kamu bilang kalau kamu kan kamu bilang ke aku gini, kalau kamu ngejalanin ini udah nggak, kamu kan ngejalanin ini karena passion. Kalau emang kamu karena suka, kalau kamu nggak suka cita ngejalaninnya, ya mendingan stop dulu aja gitu. Nah, akhirnya memang kita stop sih. Iya, stop karena dulu. jadi sempat ada kasus ya, kasus sama karyawan pegawai lah kita yang ya gitu deh, pokoknya pegawai kan nggak semuanya cheating lah istilahnya udah gitu. Pegawai itu kan cukup membuat udah pusing. Cukup kita percaya, terus akhirnya dia cheating, sedangkan kita waktu itu udah punya usaha lain ya. Jadi kita sering tinggal dengan harapan ya itu bisa jalan dengan baik lah gitu kan. Ternyata memang udah jalan sebenarnya. Karena kalau dari segi bisnisnya sebenarnya kita udah punya loyal customernya, udah istilahnya udah jalan lah. Cuma karena ada itu, dan waktu itu juga hamil Alvaro ya. Enggak, udah lahir. Lahiran Alvaro. Lahiran, baru jadi lahir ada, justru. Ada kesibukan lah. Jadi stres, lumayan stres sih karena dengan situasi yang baru punya anak, terus tiba-tiba ada kejadian kayak gitu. Terus punya tanggung jawab juga di resto waktu itu. Iya, kita sempat ada kerjasama untuk bikin resto. Lumayan kredit juga otaknya, mau mikir, mau marah tapi mau gimana, mau dilanjutin tapi gimana, nggak dilanjutin tapi gimana waktu itu ya. Ya makanya tapi aku bilang ya kamu kalau nggak bisa ya nggak usah dipaksa kan, intinya break untuk someday kita bisa start lagi. Nah itu bisnis snack kita jadi jualan snack base-nya coklat tapi dengan banyak varian lah. Banyak varian. Itu. Nah kembali ke visi tadi di hidup. Kalau dari aku kemarin kan sempat kita dapat pencerahan lah ya dari waktu kita pulang kita pergi ibadah itu. For the first time ya, selama 2 tahun akhirnya kita ibadah on-site gini. Itu ya gue yang biasanya di rumah online itu kan kita nyanyi ya di rumah ya, nggak mungkin ya atmosfernya beda kali ya dengan kita dengerin musik dari TV sama live di tempat, itu kan atmosfernya beda. Dan itu gue ngap gitu. Ditambah baru kelar makan terus langsung ibadah gitu. Itu pengalaman terus pakai masker sepanjang ibadah kan. Ya, itu paling parah sih sebenarnya. Menambah perjuangan untuk nyanyi sih. Jadi tapi sukacitanya tetap tidak mempengaruhi. Dan ternyata ya kalau balik lagi, kalau sesuatu yang udah lama tidak lakukan terus dapat pengalamannya lagi, itu benar-benar amazing ya. Kita bisa memuji Tuhan lagi, walaupun ya nggak ada batasan sih sebenarnya, memuji Tuhan mau di rumah juga nggak ada masalah, cuma lebih beda ke atmosfernya aja. Kalau buat gue kemarin spiritnya sih buat gue tetap ya sama, karena pengalamannya beda karena atmosfernya aja gitu. Kita bisa dengar langsung bunyi musiknya di ruangan yang istilahnya full kan, dengan speakers dan sebagainya, yang jadi pengalaman beda. Nah dari kemarin ibadah itu kita dapat sesuatu bahwa memang hidup itu harus punya tujuan ya, maksudnya visi yang ya sekarang balik lagi dari mana sih tujuannya gitu kan. Kembali lagi adalah ya kalau barang diciptakan kan ada tujuannya. Pisau apa? Pisau dapur. Ya, ada macam-macam spesifik ya. Masing-masing. Itu kan tujuannya spesifik. Nah yang gue dapatkan adalah kita pun kayak gitu. Jadi lu diciptakan sama Tuhan pencipta lu, itu punya tujuan. Nah tujuannya apa? Ya kembali lagi tanyakan sama yang menciptakan, ya kan? Dan kita juga gitu kan, kayak beli barang nih aneh, ini apaan ya? Terus kita kan pasti nanya sama yang
jual ya, entah di Topet atau di ada iklan di toko online ya kan. Itu ini buat apa ya? Kok unik gitu. Nah, kasih kan kita nanya sama yang bikin. Begitupun menurut gue yang harus kita lakukan gitu. Jadi gue sama istri tuh dapat pencerahan itu. Oh iya ya, berarti memang apa yang kita lakukan selama ini harus punya tujuan gitu. Kayak dia di bisnisnya dia dengan cake-nya, dengan semua yang dia lakukan, gue dengan bisnis gue harus ada tujuannya apa. Nah kita berdua udah dapetin bahwa tujuan kita berdua itu jadi berkat buat orang lain sih. Itu aja yang pertama, yang paling simpel, nggak usah muluk-muluk dulu gitu. Menurut gue paling simpel itu. Jadi tidak semua hal yang lu dapat itu memang ya untuk diri lu atau keluarga lu. Ada yang harus lu kasih, share ke orang lain gitu. Apapun itu ya, maksudnya sih, ya kayak gini nih, gue dapat sesuatu gue share. Kenapa adanya podcast ini juga itu, karena menurut gue dengan nge-share itu gue ngerasa sudah berbagi gitu kan, walaupun bentuknya mungkin buat sebagian orang ya lalu cuma ngoceh doang gitu, berbagi apaan. Iya bebas sih kan, orang netizen yang terhormat bisa berkomentar apapun. Nah, kalau gue sama istri berprinsip apapun bisa lo bagi gitu, pengalaman, nasihat, doa itu kita nggak bayar loh untuk doain orang, kan nggak keluar budget ya, maksudnya sesimpel itu sebenarnya kita bisa berbagi. Nah itu jadi yang gue dapat dari kemarin itu di dalam ibadah adalah ya visi itu harus ada di kehidupan kita gitu. Kalau kamu? Ya sama sih istilahnya, tapi aku lebih lama lagi ya. Aku hampir 6 tahun aku tidak beribadah onsite. Iya, karena dari lahir Al-Faro tuh aku udah nggak ibadah onsite yang bener. Maksudnya tetap ibadah, tapi maksudnya tuh kayaknya nggak bisa fokus, nggak bisa istilahnya khusyuk gitu. Ya, karena sambil ngurus anak kan gitu. Ya, jadi mulai di tahun Al-Faro usia 2 tahun atau 3 tahun gitu baru mulai ke gereja lagi, tapi ke gerejanya sekolah minggu. Bukan gereja umum buat dewasa gitu, karena nemenin Alvaro kan, karena posisinya kan aku pelayanan gitu. Terus aku pelayanan. Akhirnya dan baru kemarin tuh ya first time banget ibadah yang kayaknya bisa lepas, karena kemarin kita titipin anak-anak juga kan dulu kita ibadah berdua, karena emang belum boleh masuk juga kali ya ke gedung gereja gitu. Ya intinya sih ya, kalau untuk ibadah itu kan kita di mana aja sih sebenarnya, tergantung hati kita aja. Dan dari sejak awal memang dari sebelum pandemi ya, jauh sebelum pandemi, aku cuma berpikir bahwa Tuhan, gue nggak punya kesempatan buat ke gereja, dan gue percaya dimanapun gue ada, ketika itu memang lo panggil gue untuk gue masuk hadirat lo, dan gue juga menaruh hati di situ, yaitu Tuhan ada gitu. Ya dimanapun lokasinya kan, gitu. Di rumah sekalipun, sendiri sekalipun gitu. Karena online kan kamu udah online duluan. Iya betul. Dan di situ aku mulai ngebangun kepercayaan bahwa kan bilang 2-3 orang berkumpul memuji namaku, aku hadir. Tapi otakku saat itu sih nggak kayak gitu ya. Otakku saat itu biar cuma gue doang yang memuji lo, ya udah lo pasti ada, gue percaya itu gitu. Dan ya memang itu harus dibangun sejak awal sih gitu, karena yang jadi kepercayaan kita itu yang akan terjadi dalam hidup kita sih, kalau aku percayanya kayak gitu. Iya makanya aku kan selalu ingetin ya, lebih ke justru aku diingetin gitu bahwa kamu aja sesibuk-sibuknya kamu ngurus anak-anak masih mencuri waktu buat ibadah kan, walaupun online gitu. Dan itu jadi reminder sih buat aku bahwa dia aja sibuk masih bisa punya waktu gitu. Sibuk dalam arti karena bapak-bapak ini kalau punya istri yang kelihatannya nggak sibuk, itu mungkin dia lagi break kali ya. Kalau gue sih ngelihat bini gue sibuk terus gitu, karena dari bangun pagi dia udah harus ngurusin anak-anak,
ngurusin Alvaro mau sekolah gitu kan, belum ada pesanan kue, dia harus kerjain itu di in the middle of the night gitu, tengah malam dia bangun untuk kerjain itu. Nah ini bukan lebay atau mau muji istri ya kan, bagus dong muji istri di depan orangnya daripada enggak ya kan. Siapa lagi yang mau memuji istri kita, sedap. Nah jadi akan jadi lupa gue. Jadi maksudnya intinya Kebanyakan muji. apa? Kebanyakan muji. Iya, kebanyakan muji jadi lupa. Oh ini apa tadi? Istri. Oh iya, gue salut Sibuk. karena dia sibuk tapi Karena masih sibuk. punya waktu buat nyari Tuhannya. Harus gitu. dong. Punya Harus. waktu buat ya, karena banyak orang yang dengan alasan gue sibuk. Lu nggak tahu gue ngurus anak, lu nggak tahu gue harus bikin kue, lu nggak tahu gue harus begadang. Iya. Dan itu kan dijadikan excuse ya. Iya. Gitu. Kalau aku Maksudnya, nggak mau sih, karena memang berpikirnya memang dari awal gitu kan, maksudnya sejak ada online ini juga kan banyak gereja dulu jam 9, gereja dulu jam 10. Oh nggak bisa gitu. Gue ibadah ya bukannya suka-suka gue, tapi gue menyempatkan diri, Ngatur menaruh waktu. hati, mengatur waktu supaya istilahnya gue sebagai ibu, sebagai sebagai seorang istri juga gitu harus bisa ngatur semuanya sendiri, maksudnya bukan dalam tanda kutip seenaknya aja ya gitu, buat Tuhan kok seenaknya aja gitu, nggak ikut jadwal atau apa, iya. enggak sih, Karena kan maksudnya kita kadang terjebak di apa tuh namanya rutinitas. kayak rutinitas yang Ya. jadi stereotip yang orang kayak gini loh. Kan Tuhan kasih contoh nih, ibadah dia doa pagi-pagi Pagi-pagi benar. benar, Nah, yes. gue sih nggak menyalahi ayat itu atau mencoba mencari dalih gue nggak bisa bangun pagi. Enggak, gue bangun pagi kok. Cuma kadang-kadang kesibukan pagi kita tuh beda sama orang. Iya betul. Gitu kan. Nah Tuhan Yesus kan kasih contoh itu, tapi lebih kalau gue ngelihatnya lebih kepada kenapa pagi? Karena dia bisa fokusnya di pagi. Iya. Gitu. Karena mungkin siangnya Tuhan Yesus sudah pelayanan gitu Iya kan. udah jalan. Nah kan masing-masing gitu punya beda-beda kan. Ya, Ada yang sibuk bangun kan. pagi yang memang udah sibuk gitu. Tapi kalau lu nggak nyempatin waktu ya lu nggak akan ada waktu seharian Yes, itu. betul. Nah kalau kamu kan ngerti itu bahwa ya, gue butuh waktu gue fokus, which is tidak di pagi. Ya, Nah, that's fine. Buat aku ya udah gitu kan. nggak selalu di pagi sih, jadi Iya, kapan pun makanya kan. sempat. Jadi memang Karena kamu butuh istilahnya, waktu fokusnya kan, iya, bukan kepada menyempatkan timingnya Iya. pagi atau malam. bukan gitu. sama waktunya kapan gitu, tapi lebih tepatnya ke kapan hati kita siap gitu untuk lakuin itu sih. Jadi nggak gitu. rutinitas dan nggak Iya, terpaksa. iya, betul. Kayak, duh hari ini gue belum dari tadi pagi belum doa nih gitu. belum saat teduh nih gitu. Kayak terkondem sendiri kan. Iya, nggak bisa gitu juga. Padahal kan kita kan melakukan pagi itu bukan kita main game Iya. atau kita nonton drakor. Kita ada kesibukan yang memang itu sudah Harus jadi dikerjakan iya, gitu. udah jadi rutinitas untuk Tanggung dikerjakan jawab. gitu, tanggung jawab ke anak-anak, ke suami, ke istri. Nah itu sih kalau Iya, aku tapi juga memang perlu sih sebenarnya, kalau misalnya kita bangun tidur aja, bangun dulu doa singkat aja, Tuhan oh, iya, thank you iya. dah. Kalau itu kan ucapan syukur. Iya, ya. ucapan syukur aja. Tapi kalau untuk istilahnya yang berdoa gitu, berdoa lu istilahnya nyanyi satu lagu terus doa gitu, atau Baca firman-Nya. baca firman, baca renungan, baca firman, itu perlu fokus sih gitu. Bukan rutinitas, bukan hanya sekedar gitu. Iya. Bangun pagi, oh ya harus doa pagi gitu. Karena Nggak kayak kan gitu sih. kembali lagi ya, namanya saat teduh. Kalau aku kan selalu bilang ya harus ada komunikasi sama Tuhan kan. Saat teduh itu bukan kita baca sudah kelar kan. Nah disitulah perlu waktu khusus di mana habis baca kita doa. Ya, Ya, lu kita bisa perlu dapat dengar hikmatnya. sesuatu nih, dapat sesuatu dari firman itu. Itulah yang mungkin ya gue nggak ngerti ya, orang bilangnya Tuhan bisa baru ngomong sama gue ya lewat firman tadi pagi atau it's not audible dia ngomong, tapi kan banyak orang yang sebenarnya itu Tuhan udah ngomong lewat firman, tapi karena dia lu nggak punya waktu untuk baca firman, jadi lu ngerasa ya Tuhan nggak bicara apa-apa gitu. Ya, Nah, that's why di waktu saat teduh kita masing-masing kan selalu butuh fokus. Ya, Nah, itu. Tapi ada sih pernah masanya aku ngerasa aku benar-benar yang kayak bukan ngerasa jauh dari Tuhan sih, tapi kayak aduh gila Tuhan, gue sampai nggak punya waktu buat lu ya gitu.
khusus gitu. Maksudnya jadi cuma memuji dia tuh istilahnya nyanyi gitu cuma di motor doang gitu sepanjang perjalanan mau kemana. Iya. Mau kemana itu pernah gitu ngerasain hal itu. Tapi yang memang bener menyembah walaupun nggak tutup mata ya karena di motor gimana caranya gitu kan. Tapi maksudnya itu bener-bener yang ya gue ngerasain banget gitu. Lewat lagu itu Tuhan ngomong nggak apa-apa udah gitu, nggak apa-apa udah, gue tetap ada buat lo kok, pengertian gue tetap sempurna kok gitu, right? iya gitu. Maksudnya hubungan sama Tuhan itu kan bukan melulu nggak ada terbatasnya sih, bukan saat cuman kita lagi baca firman, terus kita lagi saat teduh. Nah disitulah menurut aku justru bangun hubungan itu lebih power tuh di situ gitu. Iya benar, lebih dalam sih. Makanya aku sering kan kalau berangkat pasang pujian headset itu entah dengerin khotbah atau denger lagu kan. Nah enaknya kalau dengerin khotbah di jalan gitu, kadang-kadang aku lebih fokus karena benar-benar bisa punya waktu sendiri kan, nggak keganggu sama yang lain. Istilahnya kita fokus di jalanan tapi kuping tetap dengar betul. Pendetanya ngomong gini, oke amin, itu bisa amin sendiri di jalanan karena punya waktu khusus di situ. Jadi kalau aku sih ya kayak gitu ya, nggak tahu kalau orang-orang ya mungkin kan sama kamu juga ternyata melakukan itu gitu, dengerin lagu seperti Tuhan ngomong, penguatan atau peneguhan dari firman Tuhan lewat lagu gitu kan, dan itu jadi kekuatan baru buat kita jalanin hari itu. Betul. Intinya sih kalau untuk istilahnya untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, atau mau denger apa yang dia mau ngomong sama kita itu nggak dibatasin ruang dan waktu sih, mau di mana aja kapan aja tetap bisa. Yang penting kita mau buka hati, siap gitu loh, maksudnya siap untuk denger gitu. Ketika kita, tapi itu juga nggak bisa direncanain sih, kayak misalkan gimana ya ngomongnya, kayak misalkan hari ini aja gitu, misalkan Tuhan panggil gitu untuk lo datang gitu ya, memuji, tiba-tiba memuji aja gitu, entah lagi ngapain tiba-tiba jadi duduk diam terus memuji gitu. Maksudnya kayak emang Roh Kudus ingetin juga kali ya gitu, untuk lakuin itu gitu sih. Kalau aku, kalau balik lagi ya, kalau untuk visi ke depan ya memang mungkin yang tahun-tahun sebelumnya masih tetap berpikir bahwa ya berdoanya tetap jadi berkat buat orang apa segala macam. Cuma balik lagi lebih dikuatkan dengan tema gereja tahun ini juga gitu ya. Bukan dari satu gereja doang, beberapa gereja yang aku ikutin. Juga untuk firmannya, aku tahu bahwa firmannya bisa nguatin aku gitu ya, tentang memang hidup kita tuh bukan kita lagi gitu, harus berfokus pada Tuhan. Fokusnya harus ke sana gitu. Karena ya sejak pandemi ini kan banyak hal yang bukan cuma kita, pasti orang-orang ngalamin. Banyak orang ngalamin. Nggak, jadi tiba-tiba nggak punya sesuatu ya, nggak punya kerjaan, nggak punya bahkan pegangan. Kayak duit tadinya ada jadi nggak ada, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Bisnis tadinya ada jadi nggak ada gitu kan. Ya, kayak kita juga ngalamin kan bahwa aku akhirnya banting setir dari kerjaan yang lama ke sekarang ini, dan puji Tuhan jadi kerjaan baru yang justru jadi lebih menghasilkan dibanding pekerjaan yang lama gitu. Jadi ada rencana Tuhan itu kan, bahwa ketika kita mau ambil keputusan yang tadi tuh prinsipnya cuman ya gue lakukan pekerjaan ini harus jadi berkat dulu gitu, bantu orang, dan gue percaya ya ujung-ujungnya duit itu ngikut aja sih. Duit artinya kebutuhan kita kan Tuhan tahu. Gitu sih. FYI ini kita apa yang kita obrolin ini sifatnya kita sharing ya. Jadi sharing sifatnya. Kita tidak mengajar di sini karena kita bukan guru agama juga. Kita bukan pendeta. We just share what we've been through selama khususnya pandemi ini gitu. Ya, 2 tahun belakangan. Kesaksian hidup mah banyak ya mah. Dari mulai anak-anak lahir itu, dari mulai nikah, mau nikah, rencana nikah, bahkan bisnis di awal-awal bisnis, sampai kita ya sampai saat inilah cuma bisa bilang Tuhan baik di dalam hidup kita luar berdua, biasa banget. Kedua keluarga kita, bahkan keluarga
besar kita gitu. Jadi di pandemi ini kita ngerasain banget tuh yang namanya ya itu Tuhan jaga ya, Tuhan jaga dari COVID-19 ini dengan kita punya orang tua yang istilahnya udah berumur, mama udah berumur, yang mamaku itu punya kegiatan yang wah dia ekstra aktif ya gitu. Jadi kalau teman-teman yang tahu pasti ngerti lah, mamaku tuh aktif banget dia. Iya, karena memang dia dari dulu punya visi yang ya sama kayak kita ya, jadi berkat lah lewat apa yang dia punya dan apa yang dia nggak punya gitu. Kita bukan lahir dari keluarga orang yang kaya, yang punya duit, yang punya rumah bagus atau enggak, kita ya biasa aja Tuhan. Ya hidup cukup lah gitu. Pas mau bayar uang sekolah cukup, pas mau beli makanan ada gitu. Tapi nggak tertutup, bukan tertutup, nggak juga istilahnya gini, kita pernah juga ngalamin yang orang bilang kesusahan, dalam arti duitnya nggak ada, tapi makannya itu tetap makan gitu. Duit nggak punya, tapi bayar rumah sakit lahiran ada. Gitu. Ya, itu cukup. Tadi cukup. Jadi Tuhan cukupkan. Untuk kelimpahan ada saatnya kita ngerasa kelimpahan, bisa ada uang lebih buat buat liburan, buat mungkin punya sesuatu yang udah kita rencanakan gitu, itu ada. Jadi kembali lagi buat keluarga kita sih udah memang ngalamin itu semua ya. Jadi apa yang kita share ini memang sharing sifatnya. Aja. Ngobrol hopefully kalau ada yang denger, kalau ada yang denger dalam situasi yang mungkin mirip gitu, sama atau pernah mengalami pun kita senang ternyata ya bukan cuma kita aja yang ngalamin kebaikan Tuhan gitu. Dan akhirnya jadi penguatan buat teman-teman lain dengerin ini mungkin gitu. Dalam posisi yang sama atau sedang ngalamin yang pernah kita alamin, maksudnya kita pernah ngalamin itu juga, tapi intinya adalah pertolongan Tuhan tuh selalu ada gitu buat kita gitu. Kita percaya aja sih, abis mau lakuin apa lagi ya, kadang juga bingung hidup tuh mau ngapain sih gitu. Kalau jadi berkat sih sebenarnya. Kalau aku kan pernah bilang ke kamu tuh, kalau soal kesulitan hidup, at least you have faith. If you don't have money, at least you have faith. Kalau nggak punya dua-duanya ya udah kelar. Gitu. Lu udah nggak punya duit, lu nggak punya iman. Betul. Ya kelar gitu. Mau berharap ke siapa? Kalau orang punya duit kan enak, berharap ke duit aja. Gitu. Selama duitnya bisa masih ada gue nih gitu. Gue sakit bisa bayar rumah sakit. Kasian tapi dong. Iya, tapi kan maksudnya ada orang-orang yang berpegang sama itu. Iya benar. Gitu. Nggak munafik kan, banyak orang yang ya lu gimana mau ini kalau nggak punya duit. Iya oke, tapi gue pernah ngalamin di mana gue nggak punya duit, Tuhan yang nolong. Gitu. Dari mana? Ya gue juga nggak tahu. Gitu. Tiba-tiba gue harus bayar itu, ada uangnya. Tiba-tiba harus bayar ini, ada uangnya. Ada dari mana ya? Dari orang yang Tuhan. Jadi dia cuma bilang pokoknya gue mau ngasih lu aja gitu. Dan semis, dan aku ngalamin ini dari zaman aku kuliah ya. Gitu. Maksudnya aku kuliah dengan mujizat juga gitu. Nggak punya duit, orang tua bukan orang yang tadi aku bilang, bukan keluarga yang punya. Aku kuliah di Jogja pula, yang harus mengeluarkan dana lebih lah pastinya, karena gitu, jauh dari orang tua. Jadi banyak memang berserahnya dari dulu. Gitu, tiba-tiba bayar kuliah ada yang udah bayarin, gitu-gitunya. Itulah. Jadi kembali lagi ke visi tadi untuk tahun 2022 ini. 2022 ya visi kita masih sama ya, tetap jadi berkat buat orang dalam setiap apapun ya, bukan duit doang gitu istilahnya. Anything. Dan setiap langkah kita deh pokoknya, setiap langkah kita, makanya selalu doa tuh lidah bibir Tuhan berkati, supaya supaya apa yang keluar dari mulut kita, setiap perkataan tuh jadi berkat gitu loh buat orang, nggak mengutuk itu yang pasti. Tetap jadi berkat. Dari apa yang kita lakuin juga, respon kita terhadap sesuatu di kerjaan apalagi udah pasti lah ya, kerja sama banyak orang itu kan
susah ya, maksudnya susah dalam arti kata kita nggak bisa seenaknya kita aja gitu. Apa Ada yang banyak jadi kepentingan iya, di pasti, lapangan, pasti. di kerjaan, di kantor, di tetap Tuhan manapun. berkati untuk kita tetap bisa jadi berkat, bisa jadi istilahnya Iya, dipandang. Bukan sekedar cuma istilahnya dalam tanda kutip nama baik ya, cuma tetap kita juga ngejaga itu untuk ya kemuliaan Tuhan juga ya dinyatakan atas kita gitu. Kan istilahnya anak Tuhan kasar banget mulutnya gitu atau apa gitu kan, ya enggak. Iya. Jangan sampai begitu gitu, karena itu kan istilahnya ngelukain hati Tuhan juga gitu. Tapi ada loh anak Tuhan yang nggak tahu ya, dia ngakunya kan anak Tuhan. Tapi maksudnya ya nggak mau ngejat sih. Tapi kadang-kadang ada orang yang merasa, bukan ngerasa, dia berpikir bahwa ya gue apa adanya begini gitu. Padahal nggak bisa kan. Nggak bisa dong. Kalau apa kita adanya harus kan, berubah. iya, kalau apa adanya ya berarti lu belum berubah gitu. Karena Tuhan mau kan setiap kita ada perubahan setiap hari gitu kan. Kalau lu bilang, gue masih suka marah, maki-maki orang nih, ya lu doa gitu untuk bisa lebih baik dari itu. Iya. Bukan marahnya ya. Iya. Cuma maksudnya perubahan sikap Marahnya lebih baik, lebih jadi heboh improve. lagi. Ya enggak, maksudnya ya Kristen itu kan pengikut Kristus kan gitu loh. Dan dasar dari semua itu kan kita diajarkan untuk kasih kan gitu loh. Kasih ya kasih gitu. Nggak ada Cuma marah-marah jadi atau apa. Tapi gue juga bukan orang yang nggak pemarah ya. Gue juga suka kesel banget anak-anak lagi gimana. Iya, makanya lagi gimana. kadang-kadang tapi dianggap jadi kelemahan buat orang-orang yang dianggap lu terlalu baik, lu harusnya udah marah kali kalau kondisinya kayak gitu. Tapi gue nggak bisa marah. Nggak bisa. Kenapa? Karena caranya sih buat mungkin gue hal itu kalau gue marah itu nggak end up-nya nggak baik gitu. Karena nggak gua jadi ngeliat, solusi juga. Iya. Terus kalau lu udah marah, kelar masalahnya. Iya, benar. Enggak kan? Gitu. Itu jadi pemikiran yang kadang-kadang tapi orang menganggapnya, wah lu bisa diinjak orang lo kalau kayak gitu. Nah, kalau gue sih ya bodo amat ya. Gue sih nggak mikirin ke situ Kalau orang sih. nginjek gue, yang gue percaya nih, Iya. ya gue ini disayang Tuhan. Kalau lu nginjak sesuatu yang disayang Tuhan, ya yang marah sih bukan gue, gitu aja. Iya sih, bener. Yang punya kan. Yes. Coba lu injek barang sesuatu yang lu sayang, orang injek sepatu baru deh, diinjek pasti kan agak kesel kan. Simpel itu aja. Iya. Kalau kamu ngerasa kamu punya Tuhan, miliknya Tuhan, ya udah santai sih. Mau direndahin kayak mau Dia ngomongin pembela orang. kita kok. Iya, kembali lagi kan, nggak perlu bela diri kalau memang nggak salah. Iya. Gitu. Kalau memang, kalau salah pun yang tinggal ngaku sih sebenarnya. Iya, kalau salah Sisanya kalau dimaki-maki ya itu bagian dari salah lo sih. Iya, Lu betul. Itu salah. konsekuensi ya. Iya. Maksudnya ya tiap perbuatan kita tuh ada konsekuensinya juga gitu. Tapi percaya Tuhan pasti tetap pegang kendali atas hidup kita gitu. Iya. Kita manusia pasti buat kesalahan gitu kan. Tapi sikap kita juga sih yang nentuin, maksudnya Tapi tetap jangan harus dijadiin jangan alasan, istilahnya gue manusia, apa ya gue manusiawi bisa dong gue bikin kayak salah gitu dong. ya iyalah. Enggak juga malih. Gitu kan. Udah. Itu sih dari kita berdua sharing di awal episode ini. Episode mau ada berapa? Ini kan kita nyoba ngasih sesuatu aja ya buat yang denger gitu. Mau habis itu Hidup itu harus punya visi. iya, kalau ngerasa ada yang diberkatin ya kita lanjutkan pembicaraan ini ke episode berikutnya gitu. Oke. See you next episode dari kami. Tuhan memberkati. Dah.